Assalamualaikum guys. Masih bersama saya Sidik CK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah taala karena Allah taala telah jadikan kita semua sebagai orang Islam, ya. Orang Islam ini sudah dijamin surga sama Allah. Ya, jadi orang yang sudah pernah mengucapkan la ilaha illallah, berapa lama pun nanti dia disiksa di akhirat, akhir-akhirnya akan dimasukkan ke mana? Ke surga. Nah, jadi ini calon-calon raja dan ratu di surga semua ini, masya Allah. Lah terus kenapa kita harus mujahadah? Kenapa harus kita datang ke pengajian? Kenapa kita harus tutup aurat dengan sempurna? Kenapa kita harus baca Quran? Kenapa kita harus jaga sholat? Kenapa kita harus jadi orang baik? Kenapa? Kenapa harus berangkat haji, umrah, puasa bulan Ramadan? Karena kita ingin masuk surga tanpa harus transit di neraka. Paham? Kalau hanya untuk sekedar masuk surga, udah Islam aja deh, KTP-nya Islam, nggak sholat, nggak pakai jilbab, maksiat hari-hari, silahkan. Nanti insya Allah masuk surga juga. Tapi kita nggak tahu berapa lama disiksa, diazab, dikubur, di mahsyar, di sirat. Makanya diajarkan dalam Al-Quran itu doa bukan doa minta surga, tapi doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita diajarkan doa untuk selamat dari azab neraka. Makanya jadi begini kehidupan kita. Orang masih tidur nyenyak, kita udah ke masjid nih, laki-laki, bapak-bapak. Jam 4 udah bangun, orang masih tidur, orang udah mandi, jalan kaki ke masjid. Habis sholat subuh orang cari dunia, ini duduk di masjid itikaf sampai terbit matahari. Untuk apa? Menunggu sholat isyraq. Ini untuk laki-laki ya, amalan bapak-bapak ya. Siapa yang sholat subuh di masjid, kemudian dia itikaf sampai terbitnya matahari, lalu dia sholat 2 rakaat. Ya, dia tidak bicara dunia, dia tidak bermaksiat, dia hanya sibuk dengan dakwah, dengan amalan, dengan musyawarah, dengan ta'lim, dengan zikir. Karena habis subuh nggak ada sholat sunnah. Ya, jadi siapa hadirin sekalian yang itikaf pada subuh sampai terbit matahari lalu dia sholat 2 rakaat? Ini khusus untuk orang yang sholat di masjid ya, di rumah nggak dapat fadilah ini. Maka kata Nabi, bagi dia pahala haji dan umrah yang sempurna, sempurna, sempurna. 3 kali Nabi ulang sempurnanya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ya, kalau dah tahu fadilah kayak gini, mesti kita amalkan ya. Ya. Jadi kita mujahadah, kita bersusah payah di dunia, menahan nafsu kita. Karena nafsu manusia ini aneh. Nafsu manusia ini ingin di dunia terus. Nafsu manusia ini ingin itu, dunia, dia nggak ingin ke akhirat, dia nggak ingin mati. Nafsu manusia ini ingin hidup selama-lamanya. Tapi kalau kita tanya hati kita, ruh kita, ternyata hati kita ini ingin berjumpa dengan Allah. Nah, maka orang hatinya mati, dia nggak paham perkara ini. Hidupnya hanya memenuhi syahwatnya saja. Padahal dunia ini hadirin sekalian bukan tempat untuk menyempurnakan nafsu. Ya, dunia ini adalah tempat untuk menyempurnakan keinginan Allah, bukan keinginan kita. Kalau di dunia kita menyempurnakan keinginan Allah, maka nanti di akhirat Allah Ta'ala akan sempurnakan keinginan kita. Ya, kita penuhi keinginan Allah, Allah larang ini, oke, sami'na wa ta'ana. Diperintah sami'na wa ta'ana, suka tidak suka. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah hari ini bisa duduk di rumah Allah nih. Orang yang bertamu ke rumah Allah ini, yang boleh duduk berlama-lama di rumah Allah, ya, saya yakin mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang yang disukai oleh Allah. Kayak kita punya rumah nih,
Orang yang boleh masuk ke rumah kita, yang boleh lama-lama di rumah kita, hanya orang yang kita sukai saja. Orang yang kita benci, orang yang kita nggak suka, nggak boleh masuk rumah. Ketemuan di depan aja. Ya, mau datang dia ke depan rumah di teras saja. Ada apa? Oh udah, tidak dipersilakan masuk. Tapi orang yang kita sukai, silakan. Disiapkan kamarnya, disiapkan makan minumnya semuanya. Nah, maka hadirin sekalian, kita bersyukur hati kita ini dikaitkan dengan masjid. Ini bapak-bapak ya, kita laki-laki ini, masjid inilah rumah kita. Apalagi umurnya udah 40 tahun ke atas, jadikanlah masjid sebagai rumah. Ibu-ibu dorong suaminya ke masjid. Ya udahlah, apa lagi dunia ini? Kan sudah ngerasain dunia, Bu ya. Ini rata-rata kan sudah setengah umur semua rata-rata ini. Umur umatku kata Nabi 60-70 tahun. Saya lihat ini 30 tahun ke atas rata-rata yang hadir. Ya, ada sih yang muda-muda, tapi kita ini udah gak lama di dunia ini. Ya. Maka sebelum kita meninggalkan dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Menyempurnakan iman, itu yang pertama. Sempurnakan iman. Iman apa? Iman seperti apa yang dikehendaki oleh Allah? Iman yang tidak terkesan oleh suasana dan keadaan. Ya, kaya bahagia, miskin bahagia. Ya. Jalan lancar bahagia, jalan macet pun bahagia. Udah kayak gitu belum imannya, Bu? Ibu janjian nih ke Pondok Indah sama temannya. Oh, ada bisnis. Jam 12 on time, tahu-tahu udah jam 12 kurang seperempat nih. Masih di sini macet, nggak jalan. Estimasi 12:30 sampai Pondok Indah. Sementara temannya bilang, kalau lu nggak datang jam 12, cancel ya, nggak jadi bisnis. Ibu-ibu galau atau tidak? Stres atau tidak? Orang beriman dia nggak terkesan. Bodoh amat, batal deh. Ya. Yang penting orang beriman hadirin sekalian, apapun yang terjadi dalam kehidupannya dia yakin itu datang dari Allah. Nah ini kaitkan hubungan hati erat dengan Allah ini, maka kita bahagia. Oh ada ribut-ribut di sini, kita bukan masalah dengan ribut-ribut, itu kita punya masalah dengan Allah. Allah yang menggerakkan semuanya. Nah, maka orang beriman hadirin sekalian, Allah berjanji dalam Al-Quran, siapa saja yang beriman dan beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, pasti. Guru saya mengulang-ulang 12 kali pastinya. Siapa saja yang beriman dan beramal saleh, maka Allah pasti akan berikan dia hayatun thayyibah, diberikan kehidupan yang baik, diberikan kehidupan yang lapang, meskipun rumahnya sempit, tinggal di kos-kosan, tapi Allah berikan kebahagiaan. Allahu Akbar, itu orang beriman. Tapi orang yang tidak beriman, selapang apapun, seluas apapun rumahnya, sempit kehidupannya, tak mungkin bahagia. Saya belum pernah berjumpa orang ahli maksiat bahagia, itu belum pernah. Teman-teman banyak tuh, dulu kita kan juga pernah. Nggak ada ceritanya bahagia. Ada duit ya stres, apalagi nggak punya duit. Ya. Tapi kalau ada iman hadirin sekalian, nggak ada duit dia bahagia, apalagi ada duit. Bang senyum-senyum aja bang, kenapa bang? Banyak duit? Nggak ada. Lah kok senyum? Ada Allah. La ilaha illallah. Jadi orang beriman tuh, coba periksa hati kita hari ini. Kira-kira kita ini beriman atau tidak? Sudah bahagiakah kita? Ya. Agama ini dihantar untuk membahagiakan manusia. Allah meletakkan kesuksesan, kemuliaan, kejayaan, kebahagiaan manusia hanya dalam amal agama yang sempurna. Jadi untuk bahagia itu nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu bikin rumah mewah, nggak perlu harus jadi terkenal, jadi artis dulu untuk bahagia. Untuk bahagia itu nggak perlu harus jadi orang kaya dulu, nggak harus jadi anggota dewan dulu, harus jadi pejabat dulu untuk bahagia, nggak. Untuk mulia. Jadi orang beriman otomatis bahagia. Orang miskin dia beriman beramal soleh, Allah bahagiakan dia tanpa memberi dia harta. Ya, Allah kuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun kuasa menghinakan, menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. La ilaha illallah. Jadi yang dipikir nih, dia nggak sholat tapi kok duit tambah banyak ya. Kucing dikasih makan, tikus juga dikasih makan, betul? Tapi beda, kucing dikasih makan karena disayang, tikus dikasih makan karena dibenci. Kadang-kadang makanan tikus lebih mahal daripada makanan kucing. Cheese, roti keju, kita dikasih tulang-tulang aja kata kucing. Di dalam roti itu ada apa? Ada racunnya, istidraj. Jadi kita mesti kasihan melihat orang yang maksiat. Dia kaya, dia cantik, dia terkenal, tapi nggak sholat. Kita mesti menangis untuk dia. Kasihan nih saudaraku.
Oh, dia terkenal, dia punya pangkat jabatan, tapi nggak pakai hijab. Menangislah untuk dia. Jadi cara pandang orang beriman itu, dia memandang orang bukan dunianya, yang dia pandang agamanya. Ini orang ini amal agama atau tidak? Hari ini kita kasihan lihat orang miskin kan, dia tinggal di kos-kosan, aduh nggak punya kulkas, kamarnya kecil, belum bayar kos-kosan lagi, kasihan gitu. Masuk rumah orang kaya, oh sombong, angku, semua mobil, semua merek ada, tapi azan nggak ke masjid dia, Pak. Nah, kita mesti kasihan kayak orang kayak gitu. Dulu para sahabat, ini sama-sama beriman nih, yang miskin beriman, yang kaya beriman. Kalau kacamata dunia, yang baik mana? Kaya beriman. Tapi kalau kita pakai kacamata akhirat, justru sebaliknya. Seorang sahabat Nabi namanya Abu Darda radhiyallahu anhu, dia sibuk dakwah, dia sibuk mengaji, dia sibuk bersama Nabi, berzikir, beribadah, sehingga tak banyak waktunya mencari nafkah. Di rumahnya cuma ada kurma, cuma ada air zam-zam, kalau ada tamu datang cuma dihidangkan itu aja. Suatu hari istri bilang, "Bang, abang ke pasar lah berdagang, jangan agama-agama terus, jangan ngaji-ngaji aja kerjanya, dakwah-dakwah aja, udahlah cari duit, supaya kalau tamu datang bisa kita kasih daging, kita kasih makanan enak." Apa kata Abu Darda sama istrinya? "Dek, di depan kita di akhirat nanti ada sebuah jalan yang sangat berat dilewati oleh orang membawa bekal yang banyak. Kasihan kita melihat teman-teman kita yang kaya itu." Terus kata istrinya, "Lah, kita yang harus dikasihani." Tidak. Coba kau lihat deh, orang-orang kaya, dia memiliki rumah besar yang tidak pernah mereka tempati. Ibu-ibu tahu, sebesar apapun rumah ibu, yang kalau tidur terlentang, yang kita perlukan seluas punggung saja. Kalau kita tidur miring, yang kita perlukan seluas rusuk kita saja. Rumah Nabi sebesar 3 kuburan saja. Kalau pergi umrah, pergi haji, itu Raudhah itu kuburan Rasulullah SAW, kuburan Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu dulu rumahnya Rasulullah dengan ibunda Aisyah. Tapi Nabi katakan, "Baiti jannati, rumahku surgaku." Hebat kan? Nggak ada perabot, nggak ada spring bed, nggak ada AC, nggak ada karpet. Beda sama rumah kita sekarang, semua ada, Allah yang nggak ada. Ada agama di dalam, ada istri solehah di dalamnya, ada wanita yang mengamalkan agama, sehingga suami kalau pergi rindu ingin cepat-cepat pulang ke rumah. Saya banyak dapat curhat dari bapak-bapak ya. Mereka kalau udah mau pulang ke rumah tuh mau lepas jantungnya, duk 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 duk, mau ketemu kuntilanak gitu. Apa masalahnya? Mestinya kan suami itu rindu pengen cepat pulang ke rumah, kenapa nggak mau pulang dia, Bang Toib? Karena sampai di rumah bukannya cinta kasih sayang dia dapatkan, bukannya segelas air putih yang menyambut dia, tapi interogasi, dari mana? Itu laki-laki bu, kalau digituin bu, mau pecah kepalanya rasanya. Padahal nggak pengen berbohong, kan berbohong. Ya. Ibunda Khadijah Al-Kubra, ini saya kasih tahu, ini banyak ibu-ibu yang hadir. Dalam sebuah riwayat guru saya mengatakan, tidak pernah selama pernikahannya dengan Nabi beliau bertanya dari mana. Dia tunggu Nabi yang bercerita. Sama siapa? Ngapain? Mana buktinya? Kalau suami di luar, ada teman-teman tuh video call dulu. Bu, udahlah, jadi wanita yang baik, wanita solehah yang menyejukkan pandangan suami. Itu agama itu. Ibu mau punya suami yang gak suka berbohong nggak? Mau nggak? Mau tahu caranya? Jangan bertanya. Jangan banyak bertanya, udahlah, zikir aja, serahkan sama Allah. Yang penting di dalam rumah jadi istri yang baik. Siap? Subhanallah hadirin sekalian. Coba lihat saudara kita yang kaya, kata Abu Darda, mereka memiliki kendaraan yang nggak pernah mereka tunggangi. Mereka memiliki banyak makanan yang nggak pernah mereka makan. Mereka memiliki banyak pakaian yang tidak pernah mereka gunakan. Juga bisa melihat-lihat harta benda mereka tanpa harus menggunakan. Dalam hal ini kita sama dengan mereka. Kita bisa melihat rumah mereka tanpa menempati, kita bisa melihat kendaraan mereka tanpa menunggangi, kita bisa melihat pakaian mereka tanpa menggunakan, kita bisa melihat makanan mereka tanpa harus memakannya. Tapi beda kita dengan orang kaya apa? Mereka nanti di akhirat dihisab, kita tidak. Rezeki yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Nih catat nih, rezeki yang halal akan dihisab,
yang haram akan diazab. Jadi kalau mau disuruh pilih nih, jamaah sekalian mau pilih mana, jadi orang kaya yang beriman atau jadi orang miskin yang beriman? Hah? Jujur aja lah. Ya udah, bagus juga, kaya beriman masuk surga juga. Tapi kalau orang-orang yang betul yakin sama Allah, dia akan jawab apa? Terserah Allahnya. Karena sebetulnya dua-duanya sama saja. Dua-duanya punya kelebihan, dua-duanya punya kekurangan. Betul. Orang miskin di dunia dia nggak bisa bangun masjid. Betul. Dia susah berangkatin orang haji, dia sendiri nggak bisa berangkat haji. Tapi orang kaya dia bisa bangun masjid banyak, dia bisa bangun pesantren, dia bisa bantu dakwahnya orang-orang miskin, dia bisa pergi haji, berangkatin orang haji, berangkatin orang umrah. Orang miskin nggak bisa bayar zakat, justru terima zakat. Nah, itu kelebihan orang kaya. Mereka mendapatkan kelebihan banyak dalam infak, dalam harta mereka. Itu fisabilillah. Maka orang-orang kaya yang menginfakkan harta di jalan Allah, insya Allah nanti dia akan masuk surga dengan hartanya dia. Cuman terlambat memang. Terlambat. Orang-orang kaya ini hadirin sekalian terlambat masuk surganya. Loh kok bisa? Karena tadi yang halal dihisab, panjangnya hisabnya. Orang miskin yang beriman akan Allah masukkan ke surga 500 tahun lebih awal dari orang kaya. Loh kok bisa? Malaikat nanti mau tanya. Dia masyar nih, malaikat datang, orang miskin berdiri. Terus malaikat lihat dia. Dia lihat malaikat. Dia angkat alisnya. Mau tanya apa? Ya udahlah masuk aja. Malu malaikat nanya, di dunia nggak punya apa-apa. Rumah kos-kosan sampai mati, nggak punya rumah, nggak punya tanah sejengkal pun. Apa yang mau dihisab? Maka Nabi SAW berdoanya, ajib doa Nabi hadirin mulia. Ini kalau ini hadis sahih banget, tapi tidak banyak orang yang mampu mengaminkan doa ini. Apa doa Nabi yang masyhur? Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan miskin. Kok nggak diaminin? Amin amin ya Allah, astagfirullah, jangan ya Allah. Itu doa Nabi. Seluruh sahabat mengaminkan. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan miskin. Itu doanya sahabat Nabi ya. Apa doa yang ketiga? Ya Allah, bangkitkan kami nanti di akhirat bersama orang-orang miskin. Itu doa Nabi. Sahabat semuanya nggak ada yang pengen dunia, nggak ada yang pengen kaya, tapi ternyata yang kaya banyak. Mereka pengen miskin, ternyata yang kaya banyak. Abdurrahman bin Auf multi bilioner. Utsman bin Affan menginfakkan 700 ekor unta, 1000 ekor kuda, itu biasa Pak. Hari ini kita semua pengen kaya, justru yang miskin yang banyak. Ya. Jadi hadirin sekalian, maka penting hati kita nih kita jaga nih, kita perbaiki. Hati ini cenderungnya kemana? Ke dunia kah atau ke akhirat kah? Kita yakin gak dengan firman Allah? Yakin gak dengan sabda Nabi SAW? Orang beriman yakin sempurna. Apa kata Nabi SAW? Dunia ini kata Nabi ini, dalam pandangan Allah tak lebih berharga daripada 11 sayap nyamuk. Itu tamsilan yang Nabi buat supaya kita berpikir bahwasanya ada harganya. Sayap nyamuk berapa harganya sih? Berapa harga sayap nyamuk satu kontainer? Ada? Enggak ada harganya. Dunia dalam pandang Allah tidak lebih berharga daripada 11 sayap nyamuk. Seandainya harga dunia sama dengan 11 sayap nyamuk, niscaya orang kafir tak akan diberi minum walau seteguk air pun. Nih, Allah nggak bagi. Tapi dunia sampah ini hadirin mulia Allah bagi sama semua orang. Bahkan Nabi katakan dunia jannatul kafir, surganya orang kafir, sijnul mu'minin, penjara bagi orang beriman. Maka jangan heran, apa-apa dia, apa-apa yang menang dia, apa-apa yang dapat dia, yang cantik dia, yang ganteng dia, yang ketop dia, duit yang punya dia, pabrik duit dia, ayo dunia punya dia. Kita merasa hebat. Maka mulai hari ini tolong nafikan diri kita, nafikan ghairullah, isbatkan kepada Allah. Ya Pak, antum meninggal Pak, yang tua-tua meninggal boleh lah ya, nenek-nenek mungkin gak kawin lagi, tapi yang muda-muda, kita mati muda Pak, umur segini mati, istri masih muda. Aduh ya Allah, saya
Ada teman saya udah bersumpah sehidup semati, tipu ternyata. Dusta. Wallahi dusta. Tahu-tahu suaminya meninggal duluan. Tidak sabar dia menunggu waktu idahnya habis. Tiap sebentar lihat kalender berapa hari lagi nih. Dulu dibisikkan di telinga antum, I love you babe, I love you. Macam-macam kata-kata pujian sanjungan. Nanti kata-kata itu akan dibisikkannya ke telinga laki-laki lain. Itu dunia. Iya bu ya. Kalau laki-laki nunggu mati dulu, ibu-ibu nunggu mati suami dulu baru boleh kawin lagi. Bapak-bapak belum mati bininya udah kawin lagi dia. Sakit nggak bu? Itulah dunia. Biasa aja, ibu biasa aja. Berarti udah keluar makhluk di hati. Itulah wanita surga. Salah satu ciri-ciri wanita surga itu wanita soleh apa? Dia pandai menyenangkan hati suaminya. Dan ibu tahu apa yang paling disenangi suami ini? Ya itulah, buka cabang itu. Makanya siap-siap bu dengan keadaan terburuk. Orang beriman, Allah berikan dia kebahagiaan di saat-saat terburuk dalam kehidupannya. Di saat terburuk, di saat hancurnya nama baiknya, difitnah orang, digibah orang, digunjing orang, dia tersenyum. Lah kenapa orang beriman tersenyum ketika difitnah? Karena orang beriman yakin sedang terjadi transfer amal dari buku catatan amal orang itu ke buku catatan amal kita. Ngapain harus stres? Maha suci Engkau ya Allah yang telah memberi aku pahala tanpa bersusah payah. Please, thank you. Jadi kalau digunjing orang jangan marah, itu transfer pahala gratis. Di dunia nggak mungkin susah orang beriman. Bu, dizalimi orang bu, ibu disakiti. Berguguran dosa-dosa kita. Ya. Bahkan ada banyak ibu-ibu itu curhat itu masalah tadi itu. Pak Ustadz, suami saya kawin lagi. Ngapain stres? Dia yang kawin lagi. Loh, saya sakit. Lah kenapa sakit ibu? Karena merasa memiliki. Serahkan sama Allah. Iya. Gak usah stres, hidup sekali di dunia ini, ngapain stres? Kalau ikhlas, bu, ini fadilahnya nih. Orang nih, bu, ikhlas suaminya menikah lagi karena Allah ya. Ini hukum Allah. Orang yang menentang syariat ini bunda, ini guru saya katakan, orang yang menentang syariat poligami murtad di hari itu juga. Nggak boleh, oh aku anti poligami, murtad syahadat ulang. Karena itu ayat Al-Quran yang membolehkan ya. Ini disampaikan, ibu nggak boleh anti. Kalau ada ustadz ngomong poligami, ada ustadz, nah, jangan undang ustadz itu, istri 2, itu jangan. Ibu ikhlas nih, suami ibu nikah lagi, semua pahala istri kedua mengalir ke catatan amal ibu. Semua pahala dia. Maka kalau suami mau kawin lagi, suruh cari hafidhah, cari orang solehah, biar ibu dapat royalti pahalanya dia. Benar, itu fadilahnya. Maka wanita-wanita solehah, bagi dia nggak masalah. Memang sakit, memang pahit, memang surga itu memang nggak didapatkan dengan senang-senang, tapi dengan air mata, dengan pengorbanan. Allah tuh beserta dengan orang-orang yang hancur hatinya. Yang penghancuran hati itu macam-macam bunda. Kadang-kadang lewat suami, kadang-kadang lewat anak, kadang-kadang lewat istri, kadang-kadang teman yang nyakiti hati kita. Tapi orang beriman hadirin mulia, di saat terancamnya nyawanya. Bunda pernah dengar cerita perang Badar nggak? Bun, ketika perang Badar itu sahabat itu cuma 313 orang. Musuhnya kafir Quraisy ribuan orang. Itu dengan pedang, dengan senjata lengkap. Sahabat gue cuma pelepah kurma saja. Ada pakai sendal aja. Ada nggak pakai sendal? Nggak siap untuk pergi berperang hadirin sekalian. Sahabat datang cuma mengambil air ke sungai, ke sumur Badar itu. Tepung sama orang kafir Quraisy. Sudah terdengar teriakan bunuh, teriak. Perang itu genderang perang dari pukul sama orang-orang kafir Quraisy. Seorang sahabat dia tancapkan tombaknya, lalu dia tidur. Di saat terancamnya nyawanya, dia bisa tidur nyenyak. Satu orang tanya, kenapa kau tidur? Dia bilang sunnah tidur siang.
dia masih memikirkan amalan. Mereka nggak takut mati. Mereka nggak takut namanya apa kata orang tuh nggak difikirkan sama orang beriman. Bu, ibu kalau masih mikirin apa kata orang, masih merasa diperhatikan orang, masih merasa dilihat orang, rusak iman kita. Orang beriman tuh merasa diperhatikan Allah. Orang yang merasa diperhatikan Allah, dia nggak merasa diperhatikan manusia. Dia cuek aja, dia pakai niqab, dia cuek aja pakai hijab syar'i, dia cuek aja pakai sorban. Dia nggak merasa orang perhatiin, dia jalan aja ke mall, dia jalan aja kemana, santai aja. Kadang-kadang saya jalan sama teman saya, selalu pukul-pukul, bang, itu orang ngetawain ente bang, itu orang ngejek ente bang, itu orang, aduh bang. Kita yang mengamalkan, yang betul-betul merasa diperhatikan, kita nggak ngerasa diperhatikan orang, jalan aja. Tapi orang yang merasa diperhatikan manusia, dia pasti tak merasa diperhatikan Allah. Dikit-dikit apa kata orang? Kalau aku pakai jilbab, apa kata orang? Kalau aku begini, apa kata orang? Udahlah. Penilaian manusia nggak penting, hadirin sekalian. Apa artinya seluruh dunia menyanjung kita, mengatakan kamu orang baik, tapi Allah katakan tidak, gimana? Yang penting apa kata Allah. Jadi makanya kalau kita mau hijrah ini, udahlah, Bu, Pak, ikut jalan dakwah. Saya ingatkan nih, apa sunnahnya? Tutup telinga. Nih muazin nih, antum azan, sunnah azan itu apa? Tutup telinga. Ketika kita sudah mulai mengajak orang ke jalan Allah, maka apa langkah yang harus kita lakukan? Menutup telinga kita dari semua omongan orang. Siap nggak? Tangan kita cuma dua, mulut orang miliaran banyaknya. Nggak mungkin kita menutup mulut semua orang. Tutup saja telinga dan teruslah berjalan sampai berjumpa dengan Allah. Tapi dia, udahlah, dia ngomong apa aja bebas. Caci maki orang tidak akan membuat ibu hina. Sanjungan orang pun tidak akan membuat kita mulia. Apa kata Allah? Maka banyak-banyaklah ucapkan la ilaha illallah. Berapa banyak? Zikran katsiran, sebanyak-banyaknya sampai orang menyangka kita gila. Gila itu bapak tuh, gila itu dari Sulaiman, gila itu orang. Di mana-mana, jumpa siapa saja, kapan saja katakan la ilaha illallah. Saya di Jakarta ini jarang mengislamkan orang, tapi kemarin islamin ada. Kalau di Bali setiap hari orang masuk Islam. Loh kenapa? Karena kita jumpa dengan mayoritas non muslim, kita minoritas. Kalau di sini kan orang Islam semua. Siapa mau diislamin? Tetangga Islam, depan Islam. Tapi ya di perumahan saya ada tetangga kita non muslim, ya masuk Islam juga, alhamdulillah. Karena setiap ketemu dia datang cerita, bang, abang tahu nggak la ilaha illallah artinya apa bang? Apa artinya? Tidak Tuhan selain Allah bang. Abang ucapkan ini bang, abang masuk surga bang, pasti bang. Masa sih? Teman saya ada tuh, pas sebelah rumah, orang Manado. Saya bilang abang ucapkan ini, nanti pergi umroh kita bang. Oh boleh pergi umroh, boleh bang. Coba ucapkan dulu, asyhadu alla, syahadat dia. Oh tambah ganteng wajah abang kalau udah syahadat nih bang. Masa? Kata iyalah. Yakin satu orang saja dapat hidayah gara-gara kita. Insya Allah itu cukup untuk bekal kita berjumpa dengan Allah. Bun, sudah berapa orang diislamkan? Coba angkat tangan yang pernah ngislamin orang. Pernah punya kenalan non muslim ya? Punya nggak? Tulis nama dia. Doakan malam, datangi rumahnya.